yang masyhurnya itu Al-Hariri yang mengarang kitab Syaraful Anam. Awal-awal itu beliau mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi syarrafal anam bisahibil maqamil a'la. Alhamdulillah yang mana Allah memuliakan manusia. Kita bukan dimuliakan dengan harta, bukan dimuliakan apapun, dengan harta benda atau dengan dunia. Kita dimuliakan dengan adanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kampung itu pun akan mulia apabila mulianya dengan kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulianya dengan ilmu baginda Muhammad, mulianya dengan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulianya dengan kita dekat dengan para ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan baginda Muhammad, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisahibi maqamil a'la, dengan orang yang mempunyai maqam yang tinggi di sisi Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kampung kita banyak majelis Habib Ibrahim ini, majelis setengah bulan sekali. Kita membaca hadis baginda Muhammad yang disusun oleh guru kita Al Habib Umar, yaitu Mukhtar Hadis. Mukhtarul Hadis setengah bulan sekali kita mengkaji sedikit demi sedikit apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kampung kita mulia dengan kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita mengambil berkah daripada guru kita Al Habib Ibrahim. Mudah-mudahan majelis kita yang setengah bulan ini bertambah berkah insyaallah. Kemuliaan di atas kemuliaan dan kemuliaan lagi itu berataan berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlu bait mulia berkat baginda Muhammad. Majelis ta'lim mulia apabila di sini bersambung sanadnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita kada panjang kita hendak mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh guru kita Al Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Segaf. Dengarkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau membawa bekal kita yang paling penting di bulan Rabiul Awwal ini. Kada keluar kita daripada bulan Rabiul Awwal, sudah tertanam di dalam jiwa raga kita cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada yang dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil fadlil wasi' wal 'ata'il mutatabi'. وصلى الله وسلم على صاحب الضياء اللامع سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الشافع وعلى آله وصحبه ومن له متابع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, khususnya Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Syarifuddin yang tadi membacakan lantunan ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Begitu pula dengan putra beliau akhina fillah Ad-Da'iyatul Islami Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Saifur Rahman bin Al-Ustadz Syarifuddin. Begitu pula para guru-guru agama lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan nama-nama beliau satu persatu tanpa mengurangi
mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau-beliau semuanya. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak kepala desa atau yang mewakili, begitu juga seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya, atas hidayahnya. Karena kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, kita tidak akan terpanggil untuk bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, majelis peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat yang Allah taala curahkan di tempat ini menjamah jiwa-jiwa kita, sehingga hati yang beku berubah menjadi lunak, dan sifat akhlak perangai yang buruk berubah menjadi luhur dan mulia. Amin, Allahumma amin. Begitu pula mudah-mudahan berkat salawat salam yang kita baca kepada Nabi, ruh kita terhubung dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak beliau mengenali kita serta memberikan syafaat kepada kita di padang mahsyar di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Teringat perkataan seorang ulama, Ka'bul Ahbar. Kata beliau, "Lau bada linnasi thawabul majalis laqtatalu alaih hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa yatruka kullu dhi suqin suqah." Jikalau seandainya pahala menghadiri majlis-majlis ilmu itu nampak di hadapan manusia, Allah perlihatkan hakikat pahala menghadiri majlis-majlis ilmu, tentu manusia semuanya akan saling berperang untuk mendapatkan pahala itu. Mereka akan bersaing dan saling berperang untuk memperolehnya. Sampai-sampai orang yang memiliki kekuasaan rela meninggalkan jabatannya. Sampai-sampai orang-orang yang memiliki perniagaan di pasar rela meninggalkan perniagaannya jikalau mereka mengetahui hakikat pahala menghadiri majlis-majlis ilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang maha luhur menutupi pahala menghadiri majlis taklim tersebut agar kelak menjadi kejutan bagi kita di barzakh dan di akhirat. Alhamdulillah. Ini adalah pahala menghadiri majlis ilmu, dan ilmu itu datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu mu'allima. Beliau menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, saya ini diutus untuk mengajarkan ilmu. Saya diutus sebagai guru pembimbing sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Misi Nabi mengeluarkan manusia-manusia yang jahil ini penuh dengan kegelapan jahiliyah untuk bisa menuju cahaya ilmu yang terang benderang, untuk mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju alam yang terang benderang, daripada kebodohan menuju kepada ilmu pengetahuan. Itu misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ilmu yang diajarkan oleh Nabi pahalanya sangat besar sampai membuat orang-orang akan saling berperang untuk mendapatkannya, kira-kira bagaimana kalau yang diperingati itu adalah yang punya ilmu, yang mengajarkan ilmu tersebut, yang ilmu itu bersumber daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak diragukan lagi pahalanya itu sangat besar. Makanya andai kata seseorang paham dan mengerti hakikat tersebut, niscaya mereka tidak akan meninggalkan majelis Maulidir Rasul. Niscaya mereka tidak akan anti dengan pembacaan Maulid Nabi. Niscaya mereka tidak akan menuduhnya sebagai bid'ah dan sesat. Tapi karena ketidaktahuan mereka, karena ketidakpahaman mereka lah, akhirnya yang malas-malas, yang menganggapnya bid'ah dan sesat, menjauhinya. Wal'iyadzubillah. Kita doakan mereka karena mereka juga adalah saudara-saudara kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala
mengajarkan kepada kita pemahaman hakikat membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam juga Allah taala ajarkan kepada mereka. Allah berikan pemahaman itu juga kepada mereka semua. Sebagaimana Allah taala memberikan hidayah kepada kita untuk cinta dengan majelis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidayah ini juga Allah taala kirim ke dalam hati-hati mereka. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak, dari awal majlis hingga akhir diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mengaku cinta kepada Nabi. Orang yang cinta ketika nama kekasihnya disebutkan di hadapannya, dia akan semangat, dia akan senang, dia akan gembira. Wallahi ma dzukiral habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Begitu keterangan guru mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin hafizahullah taala wa ra'ah wa matta'ana bi tuli hayatih wa nafa'ana bih fid darain amin. Kata beliau, wallahi demi Allah, ma dzukiral habibu ladal muhib, tidaklah sang kekasih disebutkan namanya di hadapan, di sisi orang yang mencintainya, illa wa adha walihan nashwana, kecuali kekasih yang mencintainya ini akan semangat dan bergairah. Ya, orang yang loyo, lemes, enggak semangat ketika disebut nama kekasihnya, wah, yang ngantuk hilang ngantuknya. Begitu. Yang rindu semakin rindu kepada kekasih yang dicintainya. Nah, pembacaan Maulid dari sejak awal dimulai hingga akhir, nama Nabi Muhammad disebut dan disebut, sehingga para muhibbin semakin cinta dan rindu kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya jika orang memahami hakikat daripada pembacaan Maulid, pasti dia tidak akan pernah alfa untuk berhadir di sana. Pasti dia akan meninggalkan toko dan dagangannya. Pasti dia akan meninggalkan kesibukannya untuk menghadiri majlis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena majlis pembacaan Maulidir Rasul bukan hanya sekedar kita mendengarkan sirah tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tapi di dalamnya juga ada ilmu-ilmu pengetahuan yang disampaikan. Sungguh sangat mulia majlis semacam ini. Orang yang paham dan cinta kepada Nabi, pasti dia akan semangat menghadirinya. Apapun alasannya, dia tidak akan pernah meninggalkan. Kami teringat seorang sahabat yang dulu bernama Abdul Uzza, kemudian diganti oleh Nabi dengan Abdullah setelah masuk Islam, dan diberi julukan Dzul Bijadain. Namanya dulu di masa jahiliyah Abdul Uzza. Uzza itu nama berhala, nama Tuhan orang-orang jahiliyah, Lata, Uzza. Karena beliau waktu itu masih belum Islam, maka namanya Abdul Uzza. Digantilah oleh Nabi, kamu jangan Abdul Uzza lagi, kamu adalah Abdullah, hambanya Allah. Oleh karenanya dilarang seseorang menamakan diri dengan kalimat abdu yang disandarkan yang bukan kepada nama Allah. Gak boleh ngasih nama anak Abdi Manaf, haram hukumnya itu. Kalau ada yang ngasih nama anak Abdi Manaf, ganti sekarang, gak boleh, haram. Wa tahrumu at-tasmiyatu bi Abdil Uzza wa Abdi Manaf. Kata para fuqaha kita Asy-Syafi'iyah, haram hukumnya menamakan anak dengan Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Ka'bah dan yang lain-lainnya. Karena apa? Li'ihamit tasyrik. Karena itu dapat menimbulkan dugaan ada kesyirikan. Hambanya Uzza. Loh, bukankah kita ini punya Tuhan cuma satu, Allah? Kenapa Uzza? Kenapa Manaf? Ini hambanya Manaf jadinya ini. Loh, kakek Nabi ada loh namanya Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu dulu sebelum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh beliau. Nabi Muhammad aja belum lahir waktu itu, jadi wajar. Begitu Rasulullah lahir, maka syariat yang beliau bawa nasakhat jami'asy syara'i', menghapus seluruh syariat-syariat yang ada, menghapus syariat Nabi Musa, menghapus syariat Nabi Isa, menghapus syariat nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau dulu di zaman Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa itu najis itu tidak bisa dibersihkan dengan air. Kalau
Di dalam syariat Nabi Musa, baju terkena najis gunting, nggak sah dibawa ibadah, najis gunting. Coba kalau syariat itu masih berlaku sampai saat ini, bertambal-tambal baju kita. Kita ada yang utuhnya lagi. Iya. Tapi datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasakhat jami' asy-syara'i', menghapus seluruh syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Maka kata Rasulullah, cukup dibersihkan saja dengan air yang mutlak, selesai. Para ulama menjelaskan syaratnya adalah harus hilang ausafun najasah, baunya, warnanya dan rasanya bersih, nggak usah digunting. Nah itu sama dengan tadi nama Abdi Manaf, memang datuk Nabi, tapi dulu sebelum syariat Nabi ada. Begitu Nabi diutus menjadi Rasul, buktinya Abdul Uzza tadi diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf jauh datuk Nabi yang keberapa itu? Yang kelima di atas. Ya, nah sekarang jangan lagi. Kali aja pas membaca sirah datuk Nabi ada namanya Abdi Manaf, ngasih nama anak Abdi Manaf. Haram hukumnya. Buka tuh kitab I'anatul Talibin, buka tuh kitab Hasyiatul Bijermi, buka tuh kitab Hasyiatul Baijuri. Ini kita bicara fikih Syafi'iyah dan kita bicara yang mu'tamad, enggak ada khilaf-khilaf di sini. Li'ihamit tasyrik, karena di situ ada dugaan kesyirikan. Jadi jangan ada yang ngasih nama anak Abdi Manaf setelah Nabi Muhammad diutus. Enggak boleh. Ganti nanti, datangi Ustaz Saikur Rahman, guru ulun bengaran Abdi Manaf, tolong gantiakan. Gak apa-apa, ganti dengan nama-nama yang lain, masih banyak. Ya, cuman kiawan ulun Manaf mulai dahulu, sudah abdinya ganti dengan Muhammad Manaf, nggak apa-apa. Muhammad Manaf, Ahmad Manaf, karena berhubung nama Manafnya sudah populer, anak diganti pulang lawan nama lain, akhirnya kena orang kebingungan. Si wadah si Zulkifli misalnya. Zulkifli mana? Itu yang di higa samping pom bensin. Kededa rasanya nang Bangaran Zulkifli di sana. Yang ada Bangaran Manaf, iya. Kan bingung nanti orang. Udah, Manafnya jangan dibuang, kasih Ahmad atau Muhammad, asal jangan Abdu Manaf atau Abdi Manaf atau Abda Manaf. Enggak boleh. Haram tuh hukumnya tuh. Paham ya? Nah, Abdul Uzza ini ketika masuk Islam diganti oleh Nabi dengan Abdullah dan mendapat gelar Dzul Bijadain yang artinya sahibus thawbain al-khaliqain, pemilik dua helai kain yang sudah usang. Jadi orang Banjar buruk sudah bajunya, cuma dua helai. Nah, kenapa kisahnya kok mendapat julukan Dzul Bijadain? Ternyata kisahnya sangat menarik dan bisa dijadikan ibrah bagi kita yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabatnya berhijrah meninggalkan kota Mekkah dan pindah ke kota Al-Madinatul Munawwarah, ada beberapa sahabat yang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak sempat untuk ikut serta berhijrah, sehingga mereka dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang dihalang-halangi untuk menyusul Nabi ke kota Mekkah adalah Abdullah Dzul Bijadain ini. Namanya Abdullah, gelar Dzul Bijadain waktu itu masih belum ada. Terus bagaimana ceritanya kok bisa mendapat gelar Dzul Bijadain? Pernah beliau Abdullah ini mencoba untuk pergi nekat mendatangi Nabi ke kota Mekkah, ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ternyata orang-orang kafir Quraisy melihat, maka beliau dicekal, dihalangi untuk tidak pergi ke sana. Sedih hatinya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Rupanya semakin hari semakin bertambah rasa rindunya kepada Nabi. Dulu waktu Nabi masih di Mekkah saya sering melihat wajahnya. Dulu waktu Nabi masih di Mekkah saya sering mendengar suaranya. Sekarang Nabi sudah pergi ke Madinah. Ya Allah, rindu banget saya ingin ketemu Nabi. Udah, dia cari waktu lengah. Sekiranya orang-orang kafir Quraisy tidak ada, sedang sibuk atau sedang lengah atau sedang istirahat, dia cari kesempatan itu. Akhirnya dia berbekal dengan beberapa pakaian dan
berbekal dengan beberapa dinar uang atau dirham untuk pergi meninggalkan kota Mekah. Dan Dzulbijadain punya rumah, punya tanah, punya kebun kurma di kota Mekah sana. Beliau tinggalkan itu semua. Yang penting saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa beberapa perbekalan dan dia juga membawa beberapa dinar atau dirham uang untuk keperluannya nanti di perjalanan. Ketika dia melihat suasana sedang lengah, sepi, tidak ada orang, beliau langsung bergegas pergi. Tapi sayang, ketika beliau bergegas pergi, tiba-tiba datang dipergoki oleh sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Lagi-lagi mereka mencekal Abdullah untuk pergi menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Akhirnya apa yang terjadi? Abdullah langsung mengatakan kepada mereka, apa gunanya kalian menghalang-halangi saya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW? Tidak ada gunanya. Kalau kalian menginginkan harta saya, ambil semuanya itu. Rumah ambil, silahkan. Tanah dan kebun kurma saya ambil, kalian bagi-bagi. Kalau perlu nih uang dan semua perbekalan saya ambil semuanya. Asalkan kalian jangan menghalangi saya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang kafir ini tidak mengerti makna mahabbah, tidak mengerti makna rindu. Yang mereka tahu hanya uang dan uang, yang mereka tahu hanya materi duniawi. Akhirnya mereka menerima tawaran Abdullah. Kalau kamu memberikan harta dan aset kekayaanmu kepada kami, gak apa-apa, silahkan kamu pergi. Sini, bawa kemari dinar dirham yang kamu bawa itu. Sini, pakaianmu semuanya bawa kemari. Akhirnya Abdullah Dzulbijadain memberikan semua yang dia miliki, kecuali hanya 2 helai kain yang ada di tubuhnya. Kain yang menutupi aurat bahagian bawah tubuhnya dan menutupi bahagian atas tubuhnya. Radhiyallahu anhu warḍah, sehingga beliau tangan kosong, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya sepeser uang pun. Semua harta aset kekayaannya sudah dia berikan kepada orang kafir-kafir Quraisy itu. Yang penting beliau bisa untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mahal rasanya di mata Abdullah untuk bertemu dengan Nabi itu. Murah semua harta aset kekayaannya demi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Di manakah mereka orang-orang yang cinta, yang sanggup mengorbankan nyawanya dan harta berharga miliknya? Mana orang-orang seperti ini, kata Sayyidil Habib Umar? Mana orang-orang yang seperti Abdullah Dzulbijadain? Dikorbankan semua harta dan aset kekayaannya, bahkan bekal yang akan ia bawa untuk pergi menuju kota Madinah diberikan kepada orang-orang kafir itu. Yang penting jangan dihalangi. Udah, akhirnya beliau hanya bermodal tawakal kepada Allah dan memiliki hanya 2 lembar kain yang ada di tubuhnya, dan itu pun sudah usang, sudah buruk, luar biasa. Tapi hatinya tenang, hatinya tentram, tidak menyesal sama sekali. Akhirnya dia pergi meninggalkan kota Mekah dengan modal tawakal. Ada kafilah ikut, kafilahnya berhenti, cari lagi kafilah baru, ikut numpang. Berhari-hari melewati lembah demi lembah, padang pasir, gurun pasir, di tengah terik matahari yang panas, gak peduli. Yang ada di hatinya adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah Dzulbijadain sampai juga ke kota Madinah. Pertama kali yang beliau cari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ucap salam kepada para sahabat yang ada di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua menyambutnya dengan senang. Dzulbijadain, Abdullah ada di sini. Abdullah sampai ke kota Madinah. Iya, kata beliau. Alhamdulillah saya bisa menyusul kalian berhijrah. Tapi saya ingin kalian beritahukan kepada saya, di mana Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi sedang berada di masjid. Maka Abdullah Dzulbijadain langsung mendatangi Nabi SAW. Pertama kali matanya memandang wajah Rasulullah SAW. Dia langsung mengatakan, Al-an qarrat aini. Sekarang baru senang hati saya. Sekarang baru terhibur jiwa saya.
Maka dia pun mendatangi Nabi, mengucap salam kepada Nabi, salaman dan memeluk Nabi. Nabi tersenyum melihatnya dan dia menceritakan tentang kisahnya ketika keluar dari kota Mekah. Nabi tersenyum dan mengatakan, ya Dzal Bijadain, wahai Abdullah yang hanya memiliki 2 helai kain di tubuhnya. Dari situlah beliau diberi julukan Dzul Bijadain, untuk mengenang kisahnya ketika berjuang untuk keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Perhatikan baik-baik bagaimana gejolak cinta kepada Rasulullah SAW membuat sosok Abdullah Dzul Bijadain meninggalkan seluruh aset kekayaannya. Orang kaya, banyak punya kebun kurma, tak tahu berapa hektar kalau dihitung zaman sekarang ini. Anggaplah zaman sekarang ini banyak punya kebun sawit, iya, mungkin ada 40 hektar tuh. Tinggalkan semuanya, murah itu semuanya demi untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini tipe orang yang mengenal makna mahabbah. Ini contoh orang yang mengenal makna keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan semuanya. Pada suatu saat Abdullah Dzul Bijadain ini pernah iktikaf di masjid dan berzikir kepada Allah. Dari saking nikmatnya dia teriak dengan sekeras suaranya, Allah. Gak dibuat-buat, memang itu dorongan hatinya, Allah. Itu para sahabat langsung melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, amura'in huwa. Wahai Rasulullah, ini Abdullah kok teriak-teriak zikir, jangan-jangan dia riya, pamer ya Rasulullah. Kata Nabi, la taqul kada, jangan kamu katakan kalimat itu. Innahu awwah, innahu awwah, dia sekarang sedang asyik dengan Allah, dia sekarang sedang asyik bersama Allah. Jangan kamu ucapkan, jangan kamu bilang riya, enggak, dia tidak sadar sekarang. Ada orang itu kadang-kala lagi sedang asyik berzikir dan tidak sadar dia berteriak menyebut nama Allah. Andai kata dia sadar, dia pasti malu mengucapkan itu dengan suara keras. Tapi karena sudah rindu dan asyik dengan Allah, tidak sadar lagi, lupa dengan alam sekitar. Jadi dia mengucapkan dengan sekeras suaranya Allah. Sahabat mengira riya. Bukan, kata Nabi, jangan kamu bilang itu riya. Dia sedang asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada riwayat hidup Abdullah Dzul Bijadain adalah di saat perang Tabuk. Perang Tabuk adalah akhir peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi daerah Rum, yang ketika itu mereka ingin memerangi umat Islam di kota Madinah. Nabi mendengar berita itu, maka Nabi yang duluan menyerang mereka. Jangan tunggu mereka datang ke sini, kata Rasulullah. Kita yang pergi mendatangi mereka ke daerah Tabuk, tempat yang sangat jauh di Romawi sana, kerajaan Bizantium. Tahu nggak? Ketika Nabi sampai, itu semua penduduk Tabuk hilang, nggak ada orangnya, takut. Padahal tadinya mereka yang berencana ingin memerangi Nabi. Giliran Nabi yang datang ke sana, gak usah capek-capek kalian mendatangi kami untuk memerangi kami. Kami yang datang ke sana. Hilang, gak ada orangnya. Sepi semuanya, seperti kampung mati. Dan Nabi tidak langsung meninggalkan daerah Tabuk. Nabi tinggal di sana lebih dari 10 hari. 10 hari lebih. Yaitu kan ada yang bercungul. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Nusirtu birru'bi masirata syahrain. Nusirtu birru'bi masirata syahrain. Saya, kata Nabi, ditolong sama Allah dengan rasa takut yang ada di hati musuh-musuh saya dalam perjalanan 2 bulan. Jadi Nabi itu kalau mau mendatangi suatu daerah, jarak perjalanan 2 bulan, mereka yang ada di daerah sana tuh sudah ketakutan. Gimana nih ya menghadapi Muhammad dengan sahabatnya? Gimana ya? Aduh, Muhammad itu katanya pemberani. Aduh, semua ketakutan. Sallallahu alaihi wasallam. Nusirtu birru'bi masirata syahrain. Saya diberi oleh Allah Ta'ala pembelaan, pertolongan, bahwa musuh-musuh saya itu ketakutan sebelum saya datang dalam jarak tempuh perjalanan 2 bulan. Subhanallah. Akhirnya pertempuran tidak terjadi, perang
tetap dilakukan, tapi pertempuran tidak terjadi. Kalau peperangan yang diikuti oleh Nabi itu disebut dengan ghazwah. Tapi kalau yang tidak diikuti oleh Nabi, hanya sahabat yang diutus, itu namanya sariyah atau bu'ath. Begitu. Nah, di dalam peperangan yang diikuti oleh Nabi, tidak semua peperangan terjadi pertempuran, tidak. Jangan kira kalimat perang itu selalu identik dengan adu fisik, dengan pertempuran, dengan tombak beradu dengan pedang atau panah. Enggak harus. Sering peperangan yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak terjadi pertempuran. Seperti perang Tabuk tadi, tidak terjadi pertempuran. Musuhnya kabur duluan, enggak ada. Kampungnya jadi kayak kampung mati, kosong semua rumah warganya, ketakutan. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Nabi memutuskan untuk pulang saja, karena sudah lebih dari 10 hari di sana, ditunggu sama Nabi malahan, gak ada yang muncul, kata Danang Becungul. Akhirnya Nabi pulang dan para sahabat-sahabatnya. Di tengah-tengah perjalanan, rupanya Abdullah Dzulbijadain kelelahan. Beliau sakit-sakitan. Akhirnya beliau meninggal dunia. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat untuk menggalikan tanah. Digalikanlah tanah. Kemudian ketika jasad Abdullah Dzulbijadain akan ditaruh ke dalam lahat, Nabi langsung yang turun ke dalam lahatnya. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, "Addiya ilayya akhakuma." Turunkan sini kepada saya saudara kalian berdua, Abdullah Dzulbijadain, sini bawa. Akhirnya apa? Nabi langsung menyambut di bawah, di lubang lahat, jasad Abdullah Dzulbijadain, dan Nabi langsung yang meletakkannya ke dalam lahat dengan tangannya. Jarang Rasulullah melakukan ini kepada sahabat. Dan bukan hanya itu, Rasulullah pun berdoa, Allahumma inni amsaitu anhu radhiya fardhu anhu. Ya Allah, sore ini saya ridho dengan Abdullah, maka ridhoilah ia ya Allah. Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu juga turut menyaksikan dan berhadir mengatakan, ya Allah, seandainya aku yang meninggal seperti Abdullah Dzulbijadain ini, betapa beruntungnya dia. Semua sahabat iri dan mereka berangan-angan agar mereka yang mati pada hari itu. Luar biasa. Coba dapat kita bayangkan, andai kata Abdullah Dzulbijadain tetap berada di kota Makkah, menikmati harta kekayaan dunianya, menikmati kebunnya, rumahnya, tempat tinggalnya, harta kekayaannya, tidak mungkin mendapatkan kemuliaan seperti itu. Kalau kita bermalas-malasan, dunia tok yang digawi, majelis kada didatangi, majelis maulid kada dihadiri, nggak mungkin mendapat kemuliaan. Tak akan pernah. Kapan lagi ya kita merubah pola hidup kita kalau tidak dari sekarang? Makanya tadi Al-Ustaz Saifur Rahman berdoa, mudah-mudahan tidaklah bulan Rabi' berlalu kecuali keadaan kita berubah. Semakin baik kecintaan kepada Nabi dan kepada orang-orang yang dicintai Nabi semakin bertambah. Doa yang sangat baik. Iya, jangan sampai nanti ketika bulan Rabi' berlalu, majelis ini diadakan kembali, dibuka lagi, yang datang cuma beberapa orang saja. Iya, jangan kalah dengan Abdullah Dzulbijadain. Jangan kalah. Beliau mendapatkan kemuliaan seperti itu penuh pengorbanan. Coba kalau dia menikmati dunianya, nggak dapat kemuliaan seperti itu. Radhiyallahu anhu wa ardhah wa an baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in. Nah, ini pentingnya bagi kita semua untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Abdullah Dzulbijadain dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Wah, kalau kita ceritakan masing-masing di antara mauqif para sahabat Nabi banyak. Ini Abdullah Dzulbijadain hanya satu di antara sekian banyak sahabat Nabi.
Oleh karenanya teruslah kita belajar dan menuntut ilmu, makmurkan majelis-majelis ilmu, makmurkan majelis-majelis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena pahalanya sangat besar. Andai kata pahala itu dinampakkan, kata Sayyiduna Ka'ab al-Ahbar, tentu kita akan rebutan, tapi sengaja ditutup dan disimpan oleh Allah yang Maha Rahman agar kelak di akhirat menjadi kejutan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita doakan Al-Ustaz Saifur Rahman sebagai pembimbing di dalam majelis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan beliau dan seluruh keluarganya, juga seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir di majelis Nurul Mustafa ini, juga sahibul bait. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberkahi beliau sekeluarga dan senantiasa selalu memberikan kepada mereka semua rezeki yang halal, baik dan berkah, dan kesehatan serta afiah. Juga untuk cucu beliau yang pertama atas nama Ayu Zahira Cahaya Husna, dan cucu beliau yang bernama Muhammad Ammar Ahza Suhardi, mudah-mudahan Allah jadikan keduanya sebagai anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua, menggembirakan hati keduanya, dan taat selalu kepada Allah dan Rasulnya, bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, digolongkan dan dikelompokkan dalam golongan para ulama al-amilin wal amilat. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun, wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun, wa antal musta'an وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا ووالدينا ومن الماء البارد على الظمأ برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا مجيب السائلين. مصحوبا كل ذلك بخير لطف وعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan dibacakannya doa tadi berakhir acara kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Habib Ibrahim, dan insyaallah malam esok diundang berataan di paginya di Babus Salam, Pondok Pesantren Babus Salam.